Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Sida dalam video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi kimia kelas 11 semester 1, yaitu tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon. Pada pembahasan reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon ini, yang akan dibahas yaitu adalah 4 reaksi. Yang pertama adalah reaksi oksidasi, yang kedua adalah reaksi substitusi, yang ketiga adalah reaksi adisi, dan yang terakhir adalah reaksi eliminasi. Nah, apa sih bedanya? Kita lihat penjelasannya. Oke, reaksi yang pertama, kalian masih ingat kan waktu kita belajar di awal kalau senyawa hidrokarbon itu bisa diidentifikasi dengan cara apa? Ya, dengan cara dibakar. Nah, maka reaksi yang pertama yang terjadi pada senyawa hidrokarbon yaitu reaksi oksidasi, ya. Nah, reaksi oksidasi itu seperti apa? Jadi, kalau kita punya hidrokarbon CXHY dibakar dengan oksigen, itu akan selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, tapi kalau menghasilkan CO2 dan H2O ini merupakan pembakaran sempurna. Terus kalian kan sudah belajar tuh waktu kelas 10 mengenai persamaan reaksi kimia. Nah, bahwa reaksi kimia itu harus disetarakan. Jadi kalau ini reaksinya belum setara, kalian setarakan dulu koefisien pada CO2 dan H2O-nya dan pada oksigennya. Nah, di sini kan ada X, ada Y, maka nanti koefisien untuk CO2 itu adalah X, sementara koefisien untuk H2O itu adalah Y, tergantung kurangnya berapa, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau ada pembakaran sempurna, maka ada pembakaran yang tidak sempurna, betul. Jadi sama CXHY dibakar dengan oksigen. Nah, yang berbeda adalah hasilnya. Kalau pembakaran tidak sempurna, itu akan menghasilkan CO atau karbon monoksida. Atau ada juga yang menambahkan karbon gitu ya, ditambah dengan H2O. Nah, ini adalah reaksi pembakaran yang tidak sempurna ya. Seperti itu. Substitusi. Nah, kalian di matematik sudah belajar ya, apa itu pengertian substitusi? Ya, substitusi itu adanya penggantian gitu ya. Penggantian apa? Ya, penggantian gugus atau atom. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya saya punya senyawa alkananya seperti ini. H3. Kita reaksikan dengan misalnya Cl2. Nah, ya, gas klorin. Ini akan menghasilkan apa? Ya. Nah, misal aja ya ini ya, kalau kita uraikan kan reaksinya atau senyawanya seperti ini kan strukturnya. Nah, jadi gini ya, sebentar. Nah, kalau Cl2 kan ikatannya Cl strip Cl ya. Satu atom hidrogen pada senyawa hidrokarbon itu akan diganti. Bisa satu, bisa dua sih, karena Cl-nya kan ada dua. Misalnya kita gantinya salah satu aja dulu ya, yang ini. Nah, atau kayak gini. Misalnya hidrogen yang ini pindah ke sini, gitu ya. Terus klorinnya pindah ke sini menggantikan si hidrogen. Jadi intinya, kalau di reaksi substitusi itu ada atom yang tergantikan dengan pereaksi yang baru seperti itu ya. Nah, sehingga ini jadi gimana? Jadi CH3 ya, terus CH2. Nah, karena sudah diganti satu berarti hanya tinggal berapa? Iya, tinggal 2 dengan mengikat satu Cl seperti itu. Nah, terus hanya gimana? Ya, hanya pindah ke sini. Dia akan berikatan dengan Cl yang satu lagi seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah reaksi substitusi. Ada gugus yang tergantikan. Ya, ini si gugus Cl menggantikan gugus H pada yang sebelumnya. Ya. Nah, kira-kira namanya apa nih? Adalah rantai utamanya ya. Jadi Cl kan bukan senyawa karbon, jadi nggak masuk ke dalam rantai utama. Nomor satunya kira-kira dari kiri atau kanan? Yang dekat gugus Cl, berarti dari kanan 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian Cl ini kalau kita ibaratkan dia sebagai alkil, dia terikat di C nomor berapa? Ya, nomor 1. Cl itu apa? Klor ya. Nah, karena dia itu terikat pada rantai karbon, maka dikasih akhiran O. Jadi 1 kloro. Nah, baru nama rantai utamanya 3 apa? Propana, seperti itu ya.
Jadi nanti ketika si propana ini propana ya, 1, 2, 3, ini propana direaksikan atau disubstitusi dengan gas klorin, maka nanti salah satu hasilnya adalah 1 kloropropana. Dan apa nih HCl? Nah, itu adalah reaksi substitusi. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut sekarang ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah reaksi adisi. Nah, jadi ciri khasnya gini. Reaksi adisi itu terjadi pada siapa aja biasanya? Ya, ada alkena dengan alkuna. Kenapa? Karena pada adisi ini terjadi pemutusan ikatan rangkap. Ya. Nah, jadi nanti kalau rangkap 2 diputus berarti tinggal jadi tunggal. Terus kalau rangkap 3 diputus sekali berarti jadi rangkap 2 seperti itu, ya. Nah, jadi ciri khasnya, misalnya asalnya ikatan rangkap, dia berubah menjadi ikatan tunggal, seperti itu. Ya, itu adalah reaksi adisi. Nah, ada apa aja sih jenis-jenisnya? Oke, yang pertama, misalnya adisi dengan gas hidrogen, H2 ya. Nah, contoh, Ibu contohinnya alkena aja ya. Misal Ibu punya alkena CH2, rangkap 2 CH, strip CH2 dengan CH2 direaksikan dengan gas hidrogen gitu ya. Nah, dia jadi apa? Oke. Yang jadi fokus di reaksi adisi adalah si ikatan rangkap 2-nya. Yang mana? Yang ini kan? Nah, di sini ya ikatan rangkap 2. Oke, kita kasih nama dulu deh. Nomor satunya dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Oke, namanya apa? 1 butena ya. Oke, 1 butena. Nah, kita fokusnya ke yang ada ikatan rangkap 2 aja, karena ciri khas adisi itu adalah ikatan rangkap 2 menjadi tunggal. Nah, ketika rangkap 2 menjadi tunggal, ya udah hidrogen ini kita pecah dulu. Jadi apa kalau hidrogen ikatannya? H dengan H gitu ya, H strip H. Nah, sehingga kita tinggal memasukkan saja si hidrogen ini. Jadi, satu hidrogen kita masukkan ke masing-masing C. Hidrogen yang ini kita masukkan ke C yang pertama, seret yang sini ya. Nah, hidrogen yang kedua kita masukkan ke C nomor 2 ya. Nah, sehingga kayak gimana jadinya? Jadi bertambah ya H-nya. Berarti jadi CH3 putus ya. Nah, ingat ada pemutusan ikatan rangkap. Terus CH2 ya, oke. Namanya asalnya 1 butena. Ketika sudah mengalami reaksi adisi jadi apa namanya nih? Oke, jadi tunggal ya. Berarti apa? Ya, alkana yang C-nya 4 adalah butana ya, atau normal butana N butana seperti itu ya. Bisa dipahami? Untuk adisi yang pertama gampang ya. Nah, sekarang kita lihat adisi yang kedua. Adisi dengan golongan 7A ya. Apa aja? Ya, pakai celana baru, atel. AT ya, cuman AT nggak masuk. Jadi dengan F2 kita lanjutkan, kita masuk ke contoh. Contohnya sama aja kayak yang atas ya. Jadi Ibu punya alkena 2 kayak gitu ya. Nah, jadi gimana nih? Nah, jadi sama aja kayak tadi. Jadi kita pecah dulu. Ya, ini kan Cl2 ya. Cl strip Cl. Gitu kan ikatannya. Nah, ingat kalau adisi itu kita fokus ke yang ada ikatan rangkap 2 ini ya. Sehingga nanti Cl yang pertama masuk ke yang pertama misalnya ya. Cl yang kedua masuk ke yang kedua misalnya ya. Nah, jadi apa namanya? Atau jadi gimana strukturnya? Oke, itu jadi terus CH, CH2, dan CH3. Maaf, ini harusnya CH3 ya. Oke, ini juga CH3 ya harusnya ya. Ya, mohon maaf. Oke, kita tempelin berarti Cl-nya di masing-masing nih. 1. Asalnya apa? Oke, namanya nomor satunya dari mana nih? Dari sini ya, dari yang dekat dengan ikatan rangkap 2. 2, 3, 4. Namanya 1 butena ya.
Oke, nomor satunya dari yang dekat dengan CL. CL ada 2 ya. Oke, dari sini 1, 2, 3, 4. Namanya apa? CL terikat di C nomor berapa? Di nomor 1 dengan 2. CL-nya ada berapa? 2 ya, berarti di CL apa? Klor ya. Klor, pakai akhiran O. Terus rantai utamanya 4 adalah butana, seperti itu. Ya. Nah, itu adalah reaksi adisi dengan halogen atau unsur-unsur pada golongan 7A, ya. Nah, jadi untuk adisi yang A dan B ini nggak beda jauh. Nah, sekarang, oke, kita lanjutkan. Halida, asam pada golongan 7A. Apa aja kira-kira? Ada HF. Ingat, unsurnya itu pakai celana baru ate, ya. AT-nya nggak masuk karena dia radioaktif. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya yang C itu reaksi adisi dengan asam halida, ya. Berarti kalau Ibu punya alkena, sama kayak tadi aja ya, alkenanya C-nya 4, CH2, dan CH3. Kalau kita reaksikan dengan misalnya HCl aja ya. HCl Ibu langsung bikin strukturnya H strip Cl ya. Kalian udah belajar struktur Lewis. Nah, sekarang kalau reaksinya kira-kira si H ini akan masuk ke C yang mana? Ibu kasih nomor dulu, ini nomor satunya ya. Nomor 2, ini nomor 3, dan nomor 4. Kita fokus ke yang ada ikatan rangkap 2. Oke. Sekarang H ini akan masuk ke C nomor berapa? Cl akan masuk ke C nomor berapa? Nah, kalau yang sebelumnya itu kan bebas-bebas aja kan ya, karena sama si unsurnya. Nah, kalau seperti ini kita memakai aturan yang namanya aturan Markov-Nikov. Jadi nanti ya kaya makin kaya gitu ya. Nah, miskin makin miskin. Duh, kasihan gitu ya. Makin miskin. Maksudnya gimana, Bu? Jadi H-nya nomor berapa? Nomor 1. Berarti nanti ke sini dia masuknya seret. Gitu ya. Sementara CL itu akan masuk ke yang miskin. Nah, jadi yang miskin makin miskin gitu ya. Oke, jadi gimana nih? 2 putus gitu ya. CH, CH2, kemudian CH3 seperti itu. Nah, karena si H ini masuk ke yang nomor 1 berarti hanya nambah dong. Jadi ini CH3 ya. Nah, terus CL masuk ke C nomor 2, berarti ini adalah CL ya. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita beri nama. Sebelumnya namanya adalah 1 butena ya. Nah, ketika direaksikan dengan asam apa kalau HCl teh? Tentunya dari kiri atau kanan? Dari yang dekat dengan Cl ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Oke, ini tuh termasuk ke dalam kelompok senyawa haloalkana. Jadi haloalkana itu adalah halogen yang terikat pada rantai. Makanya namanya itu halogennya dulu baru diakhiri dengan nama alkananya. Oke, halogen terikat di C nomor berapa? Iya, nomor 2 kloro ya berarti ya. 2 kloro, jadi pakai akhiran O karena halo gitu ya. Nah, itu adalah reaksi adisi. Jadi ada 3 macam reaksi adisi dengan hidrogen, reaksi adisi dengan halogen, dan yang terakhir adalah reaksi adisi dengan asam halida. Seperti itu. Dan yang terakhir sekarang yang keempat itu adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi itu apa? Jadi ya rangkap 2 jadi tunggal atau rangkap 3 jadi rangkap 2 terus jadi tunggal. Nah, kalau eliminasi itu kebalikannya. Dari tunggal menjadi rangkap. Rangkap 3 bisa kalau reaksinya itu berlebih. Nah, seperti itu. Itu reaksi eliminasi, jadi kebalikan dari reaksi adisi. Nah, gimana contohnya? CH3, dia ingin mengalami reaksi eliminasi gitu ya. Nah, misalnya Ibu pecah dulu, ini CH3, ini C, ini H gitu ya.
Nah, misalnya ini pengen jadi rangkap 2, maka kita gabungkan aja. Berarti kan harus berkurang ya 2 atom hidrogen. Nah, ini misalnya ini gabungin. Nah, seperti itu ya. Ini jadi CH3, CH kan ya? Soalnya hanya udah bergabung dengan H yang satu lagi. Nah, asalnya kan tunggal, ini jadi CH2. Nah, dia melepas, belum selesai. Nah, ini kan CH, ini CH2, berarti kan kurang tuh tangannya. Nah, inilah si ikatan rangkap 2-nya. Nah, dia melepas apa? Ini hidrogen dengan hidrogen itu bergabung, jadi apa? H2. Asalnya namanya apa? Asalnya namanya alkananya C-nya 3 ya. Ini 1, 2, 3. Maka namanya propana ya. Ini propana. Ketika mengalami reaksi eliminasi itu jadi apa? Ya, dia jadi 1 propena dengan melepas gas. Reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon. Jadi ada 4. Yang pertama oksidasi, yang kedua substitusi, yang ketiga adisi, dan adisi ada 3 macam, dan yang terakhir adalah reaksi eliminasi. Oke, sudah pada paham kan bagaimana cara membedakan reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon? Nah, jangan sampai terbalik ya. Kalau kalian yang masih belum paham, silahkan kalian simak lagi videonya. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Bu Sida pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.